semuanya, tahu nggak sih sejarah Perang Diponegoro itu? Kalau belum tahu, mari simak video ini ya. Nah, Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa, Inggris The Java War, Belanda The Java Oorlog adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha merendam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 jiwa, sementara korban yang tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Selanjutnya, penyebab utama Perang Diponegoro. Ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda memutuskan membangun jalanan di sekitar Yogyakarta dan salah satunya melewati Tegalrejo yang merupakan tanah leluhur Pangeran Diponegoro, membuat Pangeran Diponegoro marah dan menjadi salah satu penyebab terjadinya Diponegoro. Tokoh dalam perang perlawanan Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal sebagai Perang Jawa melibatkan banyak tokoh penting dari kedua belah pihak, baik dari pihak Diponegoro maupun Belanda. Para tokoh ini memainkan peran penting dalam dinamika dan jalannya Perang Diponegoro yang menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda di Indonesia. Pihak Diponegoro. 1. Pangeran Diponegoro yang menjadi tokoh utama dan pemimpin perlawanan rakyat Jawa melawan pemerintah kolonial Belanda. 2. Sentral Ali Basyah, panglima perang yang terkenal dengan strategi gerilyanya. 3. Kyai Mojo, pemimpin spiritual sekaligus penasihat Diponegoro. 4. Raden Tumenggung, seorang pejabat keraton yang kemudian mendukung perjuangan Diponegoro dan ikut terlibat aktif dalam perlawanan. Pihak Belanda. 1. Jenderal de Kock, komandan pasukan Belanda yang menerapkan taktik untuk menghadang gerakan pasukan Diponegoro. 2. Kolonel Clarence, pemimpin pasukan Belanda yang berhasil menangkap Kyai Mojo. 3. Pangeran Mangkubumi, saudara Diponegoro yang memilih bekerja sama dengan pihak Belanda dan tidak ikut dalam perlawanan. 4. Patih Danurejo yang mendukung Belanda dan dianggap sebagai pengkhianat oleh Diponegoro. Berikut ilustrasi sejarah Perang Diponegoro. Waktu itu Belanda berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan Yogyakarta adalah salah satunya. Belanda memiliki kekuasaan yang sama besar dengan raja dalam mengatur kerajaan. Ketika Raja Sultan Hamengkubuwono IV meninggal, Pangeran Diponegoro seharusnya menggantikannya. Namun pangeran menolak dan memilih menjadi pendamping dari penerus kerajaan yang baru berusia 3 tahun, yaitu Sultan Hamengkubuwono V. Belanda merasa jika penerus baru tersebut akan sulit dipengaruhi, sehingga mereka menjadikan Patih Danurejo yang lebih mudah dipengaruhi agar memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibanding raja dalam mengatur kerajaan. Dari waktu ke waktu budaya di kerajaan semakin berubah. Belanda banyak memberikan pengaruh kebudayaan barat dalam kerajaan. Alhasil, di kerajaan lebih sering diadakan pesta-pesta minuman keras dan judi. Pangeran Diponegoro yang berusaha menentang perubahan tersebut menjadi musuh dari banyak punggawa kerajaan. Karena lingkungan kerajaan yang sudah tak sebaik yang dulu, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk menenangkan diri ke tempat kediaman keluarganya yang lain di Tegalrejo. Pada Mei 1825, Belanda mengadakan proyek pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melalui Muntilan. Namun Belanda membelokkan arah jalannya melewati Tegalrejo. Jalan tersebut melewati pemakaman leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro marah dan mengumumkan perlawanan terhadap Belanda. Belanda merasakan ancaman dari Pangeran Diponegoro, sehingga mereka melakukan penyerangan ke kediaman beliau di Tegalrejo. Hal ini mendesak Pangeran untuk mengungsi ke Gua Selarong. Di Gua Selarong, Pangeran mulai mengumpulkan banyak pengikut dan menjadikan gua tersebut sebagai benteng pertahanan perlawanan terhadap Belanda. Kyai Mojo dan Pangeran Mangkubumi pun ikut dalam perlawanan tersebut. Pangeran mulai bergerilya. Pasukan pangeran juga menyusup ke dalam pemukiman untuk mencari informasi tentang Belanda.
Informasi inilah yang nantinya akan menjadi landasan untuk strategi perang besar melawan Belanda. Setelah persiapan selesai, Pangeran Diponegoro mulai memimpin penyerangan besar-besaran ke benteng Belanda. Masyarakat pribumi dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dan di sisi lain pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock. Perang inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Diponegoro. Serangan pasukan pribumi selalu dimulai saat musim penghujan, karena di musim ini pertahanan Belanda melemah akibat ketakutan mereka terhadap penyakit pada musim ini. Pasukan pribumi pun mulai bisa mendesak Belanda dan memaksa mereka untuk mundur. Belanda pun tidak menyerah begitu saja. Mereka menarik pasukan mereka dari seluruh Nusantara untuk membantu peperangan di Jawa ini. Jumlah pasukan Belanda pun meningkat drastis dan diikuti persenjataan yang jauh lebih canggih. Pasukan pribumi pun mulai banyak yang berguguran. Ribuan nyawa harus melayang untuk menghadapi serangan dari pasukan Belanda. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap oleh Belanda dan kemudian disusul oleh Pangeran Mangkubumi serta panglima utamanya Ali Basa Sentot Prawirodirjo. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro yang sudah tidak tahan lagi melihat pasukannya dibantai memaksanya untuk berunding dengan Belanda dan menghentikan perang. Sebagai ganti keselamatan pasukannya, Pangeran Diponegoro harus rela diasingkan ke Manado. Beliau kemudian dipindahkan ke Makassar dan meninggal di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Akhir perlawanan Perang Diponegoro berakhir setelah 5 tahun melawan Belanda dan dimenangkan oleh Belanda karena Pangeran Diponegoro terpaksa menyerahkan diri demi membebaskan sisa pasukannya. Pada 1827, Belanda menerapkan strategi benteng sel-sel untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro. Tahun 1830, saat perundingan di Magelang, Belanda menangkap Diponegoro dengan tipu muslihat. Ia kemudian diasingkan ke Manado, lalu Makassar, hingga wafat pada 1855. Perang ini menguatkan cengkraman kolonial Belanda di Jawa, namun meninggalkan inspirasi perlawanan nasional.